relasional adalah pemuritan di mana terjadi hubungan yang mendalam, bukan sekedar hubungan permukaan, di antara orang-orang sebagai sahabat-sahabat rohani, bukan sekedar sebagai peserta pembinaan. Bagaimana membangun pemuritan yang semacam ini? Pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan perlu menjadi pertemuan yang membuat kelompok ini menjadi semakin dalam persahabatan rohani, di dalam saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain. Bagaimana melakukannya? Ada struktur pemuritan yang biasa dikenal sebagai 4P, yaitu struktur pertemuan di mana ada penyembahan, P yang pertama, P yang kedua pengajaran, P yang ketiga persekutuan, P yang keempat pelayanan. Ketika kita bertemu, bagaimana kita menggunakan struktur 4P ini untuk dalam setiap bagiannya memperdalam persahabatan rohani kita satu sama lain. Mari kita memikirkannya. Yang pertama, di dalam hal penyembahan kepada Tuhan. Di dalam kelompok kecil kita biasa memulai dengan satu puji-pujian kepada Tuhan. Dan kita bisa melakukan yang disebut sebagai singspiration. Singspiration adalah gabungan dari sing dan inspiration. Kita memuji Tuhan karena inspirasi, karena apa yang Tuhan lakukan, yang menjadi pengalaman hidup kita di dalam minggu yang sudah kita lewati. Ketika kita mengalami sesuatu dalam minggu itu, biasanya kita memuji Tuhan, kita menyanyi, kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Mungkin ada mazmur tertentu yang mewakili doa kita, atau ada satu lagu tertentu yang mewakili doa kita. Itulah yang kita bawa dalam kelompok kecil dan kita ajak orang-orang yang lain menyanyikan lagu itu, dan kita menceritakan kenapa lagu ini berkesan dalam hidup saya. Jadi sejak ritme pertama, penyembahan, kita sudah mulai membuka diri dan orang-orang bisa saling mengenal apa yang menjadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan selama kita tidak bertemu. Ritme kedua adalah ritme pengajaran. Bagaimana membawa ritme pengajaran untuk membangun persahabatan rohani lebih dalam. Rekan-rekan sekalian, ketika saudara-saudara membaca buku atau PA atau saat teduh dan sebagainya, ketika masuk dalam kelompok kecil, tanyakan pertanyaan ini, apa yang Tuhan sedang bicarakan dalam hidupmu selama kita tidak bertemu atau melalui bahan yang sedang kita bahas bersama-sama ini. Ada hal apa yang, kebenaran apa yang paling berkesan yang Tuhan sedang menggelisahkan hatimu. Mungkin itu satu dosa yang Tuhan nyatakan, mungkin satu peneguhan terhadap pilihan yang sudah kita buat dan sebagainya. Ketika kita berbicara tentang apa yang paling berkesan dalam hidup kita, kemungkinan besar itulah yang sedang kita dengarkan dari Tuhan, dan orang-orang jadi tahu apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kita, dan setiap orang membagikannya. Maka kita menjadi saling mengenal satu sama lain, saling tahu bukan sekedar kebenaran secara konseptual, tetapi kebenaran yang sedang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Ritme ketiga, ritme persekutuan. Ketika kita bersekutu, kita rindu supaya kita bukan sekedar hadir bersama-sama, tetapi kita menjalani kehidupan bersama-sama di dalam naik turun lika-liku dan jatuh bangun kehidupan. Cara yang bisa kita lakukan adalah kita saling berbagi dua hal. Itu yang pertama pokok syukur, pokok ucapan syukur, dan kedua adalah pokok doa. Pokok syukur adalah berbicara tentang apa yang membuat hati kita dipenuhi dengan sukacita. Mungkin itu jawaban-jawaban doa dari Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Pokok doa berbicara tentang apa yang menjadi pergumulan kita, yang kita rindukan Tuhan bekerja dalam hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita dalam minggu yang akan datang. Ketika kita membagikan dua hal itu, maka kita sedang membagikan apa yang menjadi hal yang memenuhkan hati kita dengan sukacita dan apa yang memenuhkan hati kita dengan pergumulan. Setiap orang berbagi, kita menjadi semakin tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka dan saling mendukung di dalam doa. Ritme keempat, ritme pelayanan. Bagaimana membuat ritme pelayanan menjadi ritme yang mengokohkan persahabatan rohani? Pelayanan pada dasarnya kita sedang memfokuskan kepada sesuatu di luar kelompok kita. Salah satu hal yang membuat kelompok menjadi membosankan adalah segala sesuatu adalah tentang kita, tentang kelompok itu sendiri. Tetapi ketika kita mulai berpikir keluar, apa yang bisa kita lakukan kepada satu bentuk pelayanan di gereja, mungkin kita melakukannya bersama-sama. Atau ada pembantu rumah tangga misalnya di salah satu anggota yang sedang diperjuangkan untuk menerima Kristus. Kita bisa bersama-sama mendoakannya. Atau kita mulai mempersiapkan untuk kelompok ini memecah diri menjadi kelompok baru dan sebagainya. Ketika kita memikirkan sesuatu di luar kelompok bersama-sama sebagai kelompok, maka itu akan mengokohkan persahabatan rohani di dalamnya. Rekan-rekan sekalian,
Mari kita pikirkan apa yang akan kita lakukan dalam masing-masing 4P ini di dalam kelompok kita masing-masing supaya terjadi persahabatan rohani yang mendalam.